Cerita dibuka di saat Zowen menyaksikan langsung evolusi dari semut terbang yang terjadi di depan matanya. Semut terbang kemudian membuka matanya dengan perlahan. Kemudian terlihatlah wujudnya yang sebenarnya. Saat itu Zowen kaget karena semut terbang berevolusi dengan ciri-ciri lebah racun api, yaitu telur bis yang dia beri makan pada semut terbang sebelumnya. Zowen tak pernah mengira kalau semut terbang akan berevolusi setelah memakan telur bis pendamping lebah racun api. Dia juga sangat-sangat kaget pada saat melihat status semut terbang, di mana kecepatan dan kelincahan apalagi energi esensinya sudah menerobos batas tingkat legenda. Tapi tak hanya itu saja, Zowen juga kaget karena melihat ada satu skill baru yang dimiliki oleh semut terbang, dan itu merupakan skill jarak jauh yang bernama Jarum Iblis Cerah. Karena mengetahuinya, Zowen pun bangga pada semut terbang. Dan karena sekarang mereka akan sangat mudah untuk mengalahkan teratai darah yang ada di tengah kolam asam. Tak lama kemudian, Zowen kemudian langsung login ke dalam game untuk mencoba kemampuan semut terbang. Zowen langsung memerintahkan semut terbang untuk menyerang teratai darah yang saat itu juga sudah bersiap untuk menyerang semut terbang. Tapi sayang sekali, semua serangan teratai darah dapat dihindari oleh semut terbang dengan sangat mudah. Setelah itu semut terbang langsung muncul di depan teratai darah dan hampir saja teratai darah mokat karena sedikit kecerobohannya. Saat itu semut terbang pun berhenti sejenak untuk mencari posisi dari teratai darah karena tadi dia bersembunyi di dalam air. Tapi sialnya, teratai darah dengan sangat licik langsung mencoba menjebak semut terbang dengan melakukan serangan kejutan yang untungnya berhasil dihindari oleh semut terbang karena kecepatan reaksinya yang sangat hebat. Mungkin karena semut terbang merasa kesal, dia pun langsung dengan cepat menggunakan skillnya untuk menyerang teratai darah yang saat itu juga sedang berusaha untuk melindungi dirinya dengan skill pertahanan. Tetapi, walaupun teratai darah dapat memblokir serangan pertama dari semut terbang, teratai darah langsung merasa aneh karena dia melihat semut terbang langsung berbelok lagi dan langsung menyerang perisai miliknya hingga terbelah menjadi dua pada serangan keduanya. Tak disangka, bukan hanya perisai saja yang terkena damage serangan, tapi teratai pun juga terkena damage-nya, sehingga terpaksa dia harus mengeluarkan wujud aslinya, yaitu seekor katak, yang saat itu juga langsung menyerang semut terbang. Sayangnya, karena serangannya terlalu lambat, semut terbang dapat dengan mudah menghindari serangan itu. Kemudian, menggunakan skill barunya yang bernama Jarum Iblis Cerah, sehingga dalam sekejap, dapat langsung membunuh katak di dalam teratai itu. Saat itu, semut terbang juga langsung menggunakan skillnya sekali lagi untuk menghancurkan inti dari teratai darah atau altarnya. Tapi dengan tiba-tiba, sesuatu yang aneh pun muncul, dan itu disadari oleh semut terbang, yang ternyata merupakan sebuah ledakan yang lumayan besar. Untungnya, semut terbang dapat menghindari ledakan tersebut sebelum dia terkena dampaknya. Saat itu, Zowen pun berpikir bahwa tidak mungkin ledakan sekuat ini merupakan dampak dari skill Jarum Cerah Iblis. Jadi mungkin Zowen langsung menduga kalau teratai darah lah yang meledakkan diri pada saat intinya hancur. Zowen juga sudah pasrah dengan dropan yang dikeluarkan oleh teratai darah karena dia mengira tidak mungkin bisa mengambilnya di saat terjadi ledakan sebesar ini. Namun, hal tersebut rupanya salah karena semut terbang ternyata dapat dengan sukses mengambil dropan teratai darah. Setelah mengambil kristal esensi dari teratai darah, Zowen pun langsung menyadari kalau ini kemungkinan merupakan ilmu energi esensi yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam kuil Buddha kecil. Jadi tanpa banyak bacot, Zowen langsung saja menyerapnya. Bersama dengan itu, Zowen pun langsung merasakan efeknya di dunia nyata, yang merupakan efek seperti pembakaran tubuh. Tak lama kemudian, muncullah sebuah notifikasi yang memberitahukan kalau meditasi tingkat 7 yang dia serap sebelumnya telah berhasil berubah menjadi meditasi darah. Saat itu, Zowen kemudian langsung mencoba menggunakan meditasi darah, dan dia menyadari kalau dia dapat menjaga kestabilan kurang lebih selama setengah jam. Dan karena hal itu, dia langsung sadar bahwa ini merupakan saat yang tepat untuk menggunakan teknik barunya dalam penjelajahan kuil Buddha kecil.
Singkat cerita, akhirnya Zowen pun sampai di depan gerbang kuil Buddha kecil yang selama ini selalu tak dapat dia lewati. Saat itu dia pun merasa penasaran, apakah dalam wilayah ini terdapat monster ataukah tidak. Jadi dia pun langsung memakai sarung tangannya dan bersiap untuk situasi bahaya yang mungkin akan terjadi. Tak lama kemudian, Zowen pun sadar bahwa tidak ada monster yang muncul di sekitar sini. Tapi, dia pun sedikit tertarik dengan sesuatu hal. Dia melihat sebuah prasasti batu yang bernama Sutra Kebijaksanaan Kesempurnaan Kecil. Saat itu, Zowen pun teringat kalau ada juga sebuah ilmu yang terkenal yang bernama Sutra Kebijaksanaan Kesempurnaan Utama. Dan itu disebarkan oleh seorang tokoh Buddha setelah badai dimensi terjadi. Dia menyebarkan itu bersamaan dengan sebuah buku ilmu keagamaan. Kedua teknik itu juga diketahui merupakan teknik epik di aliran Buddhisme. Saat itu, dia pun berpikir bahwa kemungkinan kalau yang tertulis di prasasti ini mungkin merupakan sebuah penyimpangan. Sementara itu, dia tidak menyadari kalau terjadi sesuatu yang sangat aneh dengan prasasti batu. Dan dalam sekejap, kepalanya pun terasa sangat sakit, seperti halnya akan pecah. Di tengah-tengah rasa sakitnya itu, tiba-tiba, sebuah cahaya pun perlahan-lahan muncul di antara dada dan perutnya. Setelahnya, entah bagaimana, sakit di kepalanya langsung mereda. Saat itu, Zowen menyadari bahwa barusan ada yang aneh dengan aliran kultivasi sutra immortal. Dan tiba-tiba, setelahnya sakit kepalanya pun langsung hilang dalam sekejap. Dan sekarang, setelah dia melihat prasasti itu, dia sudah tidak merasakan sakit kepala seperti tadi. Di sisi lain, dia pun kaget karena energi esensi miliknya akan segera habis. Padahal dia masih belum melihat keadaan di dalam kuil Buddha kecil. Jadi dia pun memutuskan untuk bergegas untuk segera OTW ke kuil Buddha kecil. Setelah membuka pintu kuil, Zowen pun melihat sebuah patung yang mempunyai 3 wajah. Karena penasaran, dia pun mencoba untuk masuk ke dalam dengan niat hanya untuk memeriksanya. Tapi tiba-tiba, dia pun langsung mokat dan game pun langsung berakhir. Setelahnya, Zowen pun menyadari bahwa kemungkinan dia baru bisa masuk ke sana sehabis dia memenuhi suatu syarat atau mengikuti aturan tempat itu. Dan kemungkinan hal tersebut berhubungan dengan prasasti batu sebelumnya. Tapi prasasti itu seperti suatu ilmu kultivasi dan dia tidak mungkin untuk mengkultivasikannya karena dia sudah memiliki sutra immortal. Tapi karena Zowen tak suka dengan hal-hal yang memusingkan, dia pun memutuskan untuk menghafalkannya saja. Setelah masuk, Zowen pun mulai menghafalkan sutra kebijaksanaan itu. Dia juga menyadari, walaupun lebih lambat, hal ini tidak sesulit untuk menghafal sutra immortal. Jadi masih oke-oke saja sekarang. Tak terasa, pagi pun tiba, dan akhirnya Zowen berhasil menghafalkan seluruh sutra immortal. Seluruh sutra kebijaksanaan kesempurnaan kecil itu. Setelahnya dia pun merasa seperti ada yang berubah dengan energi sirkulasinya. Dan ternyata, hal yang dia rasakan tadi ternyata benar. Karena wujud sirkulasi energi miliknya seakan bercampur dan bergabung dengan sutra immortal yang dia sudah kultivasikan. Dia merasa sangat aneh, karena sutra kebijaksanaan malah terkultivasi secara tak sengaja. Seolah itu bersinkronisasi otomatis dengan ingatannya. Dan karena hal itu, dia pun kebingungan. Dan seperti sifat dari si Zowen, dia langsung malas memikirkannya dan langsung turu saja untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran yang tidak perlu. Tak berselang lama, pada saat Zowen sudah tertidur pulas, beberapa kalimat yang sepertinya berasal dari sutra kebijaksanaan lalu muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Setelahnya, pada saat Zowen sedang mandi, dia pun kaget karena tiba-tiba kulitnya berganti. Jadi dia menduga kalau ini terjadi dikarenakan sutra kebijaksanaan yang terkultivasi. Setelah selesai mandi, Zowen kemudian memutuskan untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi dalam ponsel cheatnya. Setelah melihatnya, Zowen pun keheranan dengan semua yang tertulis dalam status miliknya. Karena metode kultivasinya seakan tidak berganti dan stat fisiknya telah menerobos ke poin 11. Dia penasaran, kenapa sutra immortal tidak berganti? Padahal dia sekarang sedang menyirkulasikan sutra kebijaksanaan. Tiba-tiba, sebuah pemikiran gila pun muncul dalam kepala Zowen.
Kemudian, dia pun mencoba hal gila yang dia pikirkan tadi, atau dia mencoba untuk merealisasikan itu. Tidak disangka, dia dapat mengganti sirkulasi energinya dengan sutra immortal lagi. Atau bisa dibilang, dia tanpa sadar sudah menguasai dua energi esensi atau dua metode kultivasi secara bersamaan. Tapi menurut yang dijelaskan selama ini, satu orang hanya bisa mengultivasi satu metode saja. Karena jika lebih dari satu, kedua energi dalam tubuh itu akan tidak seimbang dan pada akhirnya akan saling bertarung di dalam tubuh. Dan juga, semakin tinggi tingkatan metode itu, akan semakin sulit juga untuk menguasainya. Ya, sepertinya dari sinilah MC mulai sadar kalau dia itu sebenarnya OP. Pokoknya kalian pantangin terus ya. Sementara dia memikirkan hal-hal tadi, dia pun mendapat telepon dan langsung menjawabnya. Ternyata telepon itu berasal dari Haifeng dan seluruh timnya yang sudah menunggu Zowen dari tadi di kolam teratai. Ya tentu saja, saat itu Zowen merasa bersalah karena dia sudah melupakan rencana mereka hari ini. Singkat cerita, terlihatlah kondisi di saat Zowen memimpin tim penyerangan. Saat itu, altar teratai darah sudah dijerat oleh salah satu bis pendamping. Kemudian, nampak juga dua bis pendamping yang lain, yang saat itu juga langsung menyerang katak ungu yang akan segera beregenerasi. Setelah katak itu hancur, Zowen pun memerintahkan semua bis pendamping untuk mundur, kira-kira sejauh 20 meter dari altar. Tapi tiba-tiba, seorang senior pun keberatan dan langsung sok-sokan unjuk muka mau menyerang altar teratai darah itu sendiri. Dan dia mengandalkan gagak darah untuk maju menyerang altar. Tapi tiba-tiba, buar! Altar pun meledak dan memokatkan gagak darah yang berada dalam jangkauan ledakan altar itu. Dan ya, seperti perjanjian, Zowen tidak akan bertanggung jawab untuk kematian gagak darah, karena langkah itu bukan perintah darinya. Setelahnya, seluruh tim kemudian berkumpul kembali. Sementara itu, terlihatlah dua orang guru yang nampaknya sedang mengamati pertarungan yang dipimpin oleh Zowen. Kedua guru di situ langsung terkesan pada Zowen, yang sudah terlebih dahulu mengetahui teratai darah akan meledak. Karena di bagian barat departemen, terjadi sebuah kejadian yang sama, hingga menyeret mokat 5 bis tingkat legenda. Guru pria kemudian berkata kalau kemungkinan Zowen mendapatkan informasi itu dari keluargaan. Tapi, guru wanita pun membalas kalau Zowen ini nampaknya memiliki beberapa masalah dengan kedua saudaraan. Jadi, itu tidak mungkin saja terjadi. Jadi, guru wanita pun akan mencoba memasukkan Zowen ke kelasnya sebagai bentuk bantuan kepada ibu tiri Zowen. By the way, guru cantik ini kayaknya dekat banget dengan mamah tirinya Zowen, karena dia manggil mamah tirinya Zowen dengan sebutan Xiao, yang merupakan panggilan akrab teman dekat. Cerita pun berlanjut pada Zowen yang saat itu sudah selesai bertarung dengan teratai darah. Zowen saat itu sudah merasa kalau teratai darah ini sangat-sangatlah easy sekali untuk dilawan. Setelah itu dia pun mendapatkan sebuah telur bis pendamping teratai darah. Ya, kalau dilihat dari statusnya, Zowen sadar kalau untuk seukuran bis tingkat legenda, teratai darah ini tidak buruk-buruk juga. Dan kalau dia tetaskan, juga sebenarnya bisa. Tapi dia tidak mau mengalami rasa sakit itu lagi. Karena ya, Zowen gak mau gitu loh, berkorban hanya demi seukuran bis tingkat legenda. Dan dikarenakan hal itu, Zowen pun memutuskan untuk memberi makan semut terbang saja. Hitung-hitung melihat apakah semut terbang bisa bertumbuh lebih jauh lagi ataukah tidak. Setelah dia memberi makannya, semut terbang pun tidak memperlihatkan perubahan sedikit pun setelah diberi makan. Dan ya itu mungkin sedikit mengecewakan bagi Zowen. Singkat cerita, karena telah selesai farming, Zowen pun memutuskan untuk masuk ke dalam kuil Buddha kecil menggunakan metode kultivasi sutra kebijaksanaan yang telah dia miliki. Tak disangka, hal itu pun berhasil. Setelah Zowen masuk dan mengamati baik-baik, dia pun melihat patung 3 wajah ini. Dan ya dia nampak sedikit ngeri gitu loh. Karena patung 3 wajah nampak sedikit menakutkan juga. Tapi tiba-tiba, sesuatu pun terjadi. Kemudian langsung muncullah sebuah formasi arai tepat di tempat Zowen berpijak. Setelah diamati baik-baik, sepertinya semuanya baik-baik saja, dan itu juga tidak membuat dia terluka. Di sana, dia pun secara tiba-tiba langsung diminta
untuk memilih hadiahnya sebagai seseorang yang mengikuti aliran Buddhisme. Di sana ada sesuatu yang menarik perhatian Zoen, dan itu merupakan sebuah telur yang sangat aneh. Jadi dia pun maju ke depan lalu mencoba untuk memeriksa telur itu. Niat awalnya sebenarnya mau memeriksa atribut telur. Malahan kepilih. Tapi nggak cuma itu saja. Itu pun langsung ditetaskan. Gilanya lagi, telur itu sebenarnya isinya adalah makhluk mitik yang sudah pasti sangat-sangatlah kuat. Ya, karena hal tersebut, Zoen langsung banting HP. Kayak gini loh. Suatu hari, lu niatnya mau coba buka aplikasi top up dengan tujuan cuma mau ngelihat harga Diamond ML. Tapi tiba-tiba HP lu malah nge-lag. Dan pas lu mau ngelihat harga DM yang paling bawah, langsung keteken tombol belinya. Tololnya lagi, lu mau coba bayar karena ngira kalau itu nggak bakal berhasil juga. Saat itu, lu lupa kalau itu akun ternyata udah terkait sama rekening bapak lu yang kemarinnya lu pakai buat top up. Sementara kondisi akunnya masih belum lo log outin, jadi masih belum lo keluarin gitu. Dah gitu, lu ngerasa aneh. Lah kok ini tulisannya memproses pembayaran ya? Lah, kok ini udah memverifikasi pembayaran? Taunya malah berhasil dong. Sialnya lagi, pas lu cek, malah kebeli yang 5.000 diamond. Dan itu udah masuk ke akun lu. Bayangin aja deh. Oke, lanjut. Seperti yang dunia ini ketahui, makhluk mitik itu merupakan makhluk yang sangat luar biasa. Dan setiap orang pasti menginginkannya. Tapi masalahnya adalah, makhluk legenda saja hampir membuat Zoen mokat. Maka sudah pasti, jika dia menetaskan makhluk mitik, maka dia akan langsung jadi abu di tempat itu. Karena seluruh darah dan dagingnya akan terhisap dan digunakan untuk membuat telur itu menetas. Singkat cerita, beberapa jam pun berlalu, dan ternyata Zoen yang nampak sudah sangat lemah di situ. Di sana dia bersyukur karena dia tidak mokat karena mencoba menetaskan telur makhluk mitik. Tapi menurutnya, yang dia dapatkan sekarang ini sebanding karena dia telah sukses untuk menetaskan seekor makhluk mitik. Saat itu Zoen merasa aneh karena dia sedang melihat seekor makhluk mitik yang mampu menghancurkan dunia ini. Saat itu, dia pun mencoba untuk melihat status dari Keating, yaitu makhluk mitik barunya. Saat itu, Zoen nampak sangat kaget, karena walaupun sekarang Keating merupakan tingkat mortal, seluruh statusnya berada di atas mortal. Di mana hal tersebut menunjukkan bahwa memang Keating itu sangat kuat, dan juga memang merupakan makhluk mitik. Zoen juga menduga kalau Keating ini sama seperti semut terbang, yang perlu untuk dibesarkan, agar dapat memperbesar dan memperkuat kekuatannya. Menurut mitos, Keating merupakan seekor bis di bawah seorang bodhisattva yang kalau tidak salah berasal dari Tibet. Keating ini mempunyai kemampuan dan dapat mendengarkan segala hal, terlebih mendengarkan isi hati dari manusia. Menurut cerita, Keating itu juga merupakan kera bertelinga 6 sejati, tapi nampaknya itu tidak seperti yang dia bayangkan. Saat itu, Zoen pun meminta Keating untuk berubah menjadi bentuk bis pendamping, yaitu berupa sebuah anting-anting. Setelah memakainya, mendadak, sekelilingnya pun menjadi senyap. Dan tiba-tiba, Zoen pun dapat mendengar semua kegiatan yang ada di sekitar wilayahnya. Tak terkecuali, kegiatan dari Jing An. Saat itu, Zoen merasa bersalah karena dia sudah menguping kegiatan Jing An. Tapi, dia merasa ada sesuatu yang sangat aneh dari suara Jing An. Jadi Zoen pun memutuskan untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang aneh pada Jing An ini, atau apa yang terjadi sama Jing An. Jadi karena hal itu, Zoen pun memutuskan untuk memeriksa Jing An dan lalu mengetuk pintunya. Karena tidak ada jawaban, Zoen kemudian memutuskan kalau ada sesuatu yang terjadi pada Jing An saat ini. Dan karena hal itu, Zoen pun langsung berniat mendobrak pintu apartemen Jing An. Zoen terus mencoba sekeras mungkin agar dapat masuk ke dalam dan melihat kondisi Jing An. Sementara itu, Jing An merasa sangat aneh karena Zoen dapat mendengar suaranya. Padahal, semua yang ada di sini itu kedap suara. Saat itu, Jing An terlihat sangat kesakitan
dan merasa tak ingin dilihat oleh Zowen di saat keadaannya yang lemah seperti sekarang. Beberapa saat kemudian, suara dobrakan pintu pun berhenti, dan itu membuat Jing An berpikir bahwa Zowen sudah pergi dari situ. Tapi nyatanya, karena Zowen tak bisa lewat pintu, dia pun memutuskan untuk datang lewat jendela. Ya, saat itu Jing An pun kaget akibat perbuatan nekat Zowen. Setelah sampai di sana, Zowen kemudian menanyakan keadaannya. Di sini, Jing An merasa kalau Zowen itu aneh karena masuk ke apartemennya melewati jendela. Tanpa banyak bacot, Zowen kemudian langsung berniat menelpon dokter, yang saat itu langsung dihentikan oleh Jing An. Dia berkata kalau ini merupakan hal yang sering terjadi, dan hanya perlu sedikit istirahat saja untuk menghilangkannya atau menyembuhkannya. Setelah mendengarkannya, Zowen pun berpikir sejenak tentang sesuatu yang sering terjadi. Tapi, sebelum Zowen selesai berpikir, dia pun langsung dilempar dengan gelas yang entah dari mana datangnya oleh Jing An. Singkat cerita, Zowen pun diusir oleh Jing An dari apartemennya. Di sisi lain, terlihatlah Jing An yang sedang bersandar di pintu dan perlahan-lahan kemudian duduk, lalu mengata-ngatai Zowen dengan suara pelan. Scene pun berpindah di Universitas Sunset. Kemudian, terlihatlah Zowen yang sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Li Zuan. Dia datang kemari dengan alasan untuk membuat klub bersama dengan Li Zuan atas permintaan dari Li Zuan. Setelah sampai di sana, kakak Li Zuan kemudian menyapa Zowen. Saat itu, Wei Yang langsung menawarkan Zowen untuk bergabung ke klub yang dia buat, di mana Zowen akan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Saat itu dengan sigap, Li Zuan langsung menahan Zowen dan berkata kalau Zowen ini merupakan orangnya. Dan juga, metode yang kakaknya lakukan itu sangatlah tercela karena memanfaatkan kecantikan cewek-cewek itu. Dikarenakan Zowen sudah berjanji pada Li Zuan, dia pun menolak tawaran dari Wei Yang. Setelahnya, Wei Yang kemudian pergi sambil berkata bahwa klub mereka siap untuk menunggu bekerja sama dengan klub Li Zuan. Setelah itu, Zowen kemudian bertanya, kenapa mereka tidak cepat pergi ke sana untuk menarik beberapa anggota lagi? Karena jika begini terus, semua anak-anak baru itu pasti akan segera habis dilibas. Li Zuan pun menyuruh Zowen untuk tenang, soalnya klub bisa dibentuk kalau anggotanya berisikan 5 orang atau lebih, dan klub itu baru bisa dibentuk dalam sebulan dari sekarang. Mendengarnya, Zowen pun bertanya-tanya, kalau begitu, apa sebenarnya alasan dia datang kemari? Ternyata, itu merupakan akal-akalan Li Zuan yang hanya ingin melihat cewek-cewek cantik di sini bersamaan dengan Zowen. Ya, setelah mengetahuinya, Zowen pun langsung marah pada Li Zuan karena sudah menipunya dan menyanyiakan waktu yang dia punya. Tentunya, waktu untuk bermain game miliknya. Sementara itu, seorang wanita pun tiba-tiba memanggil Zowen, dan tak disangka, wanita itu ternyata adalah Ruozi yang saat itu sedang bersama dengan si Pirang atau teman mereka saat SMA gitu loh.